past, future, continuous ya. Setiap tenses kan dia punya verbnya masing-masing. Nah, kira-kira masih ingat nggak ya? Kira-kira kalau present tense menggunakan verb berapa? Mengacu aktivitas yang saat ini kita lakukan menjadi rutinitas. Present tense verb berapa? Verb satu ya. Kalau simple past tense mengacu ke kegiatan aktivitas lampau menggunakan verb tiga. Dua. Salah bukan aku iya ya. Terus kalau future mengacu kegiatan yang akan datang, prediksi keinginan menggunakan verb berapa? Will verb satu. Terus kalau continuous, present dan past continuous sedang dilakukan di waktu sekarang sama sedang dilakukan di waktu lampau. Continuous verbnya endingnya apa? Nah, terus sekarang kita ke present dan past perfect. Dia punya verb yang sama menggunakan verb tiga. Nah, jadi verb tiga, dua present dan past perfect. Jadi verb masing-masing sudah punya tensesnya sendiri-sendiri ya. Tenses yang ada perfect itu menggunakan verb tiga. Jadi nanti kalau untuk di pasif kita nggak perlu pusing-pusing merubah verb tiga karena dia sudah verb tiga duluan untuk pola aktif ya. Nanti pasifnya ya berarti tetap pakai verb tiga. Nah, kita ada di sini present perfect ya. Past dan present perfect. Perfect itu intinya mengacu sesuatu yang sudah dimulai, sudah dikerjakan, sudah dilakukan di waktu yang lampau. Itulah perfect. Jadi kayak secara makna itu dia kayak past lampau. Tapi kalau present itu saat ini. Berarti kita gabungkan. Maka kalau present perfect itu mengacu ke kegiatan, aktivitas, kegiatan yang telah dimulai di waktu yang lampau, tapi saat ini masih dilakukan, masih proses, belum selesai. Itulah present perfect. Nah, kalau past perfect dimulai di masa lampau, dikerjakan di masa lampau, terus barangkali nggak ada kaitannya sama sekarang, ya. Tapi kalau present perfect itu masih relate dengan sekarang. Jadi orang yang gagal move on, dia tuh present perfect. Masih jadinya masih. Kalau past perfect, oh putus hubungan kalau setia. Nah, tapi kalau present perfect itu dia tuh masih gantung, jadi masih sudah dimulai pulang-pulang tapi saat ini masih relate, belum selesai. Itulah present perfect. Nah, biasanya ditandai dengan penggunaan have atau has diikuti verb tiga. Have has verb tiga ya. Have has tidak bisa diartikan kayak memiliki atau mempunyai, tapi dia satu rumus kesatuan. Have has plus verb tiga. Kalau subjeknya I we they, dia pakainya have. Kalau subjeknya she it, dia pakainya has. Jadi I we they have, she it has, nanti diikuti verb tiga. Fungsinya apa? Mengacu ya kegiatan yang sudah kita mulai, sudah kita lakukan di waktu yang lama tapi masih relevan dengan sekarang. Misal biasanya ditandai dengan kata hukum penanda waktu tertentu ya. Misal kayak kata for itu selama. Bisa artinya untuk ya, for me maka untukku. Kalau for diikuti durasi maka dia artinya selama. I have lived in the city for 10 years. Aku sudah tinggal di kota ini selama 10 tahun. Berarti saat ini masih tidaknya kapan belum tahu. Pokoknya dia sudah tinggal di kota ini selama 10 tahun. I have taught in school since 2020. Saya telah mengajar di sekolah ini sejak 2020. Jadi saat ini masih ngajar, masih kerja jadi guru. Selesainya ya belum tahu karena intinya kayak durasi berapa lama itu kayak present perfect gitu ya. Nah, misal saya sudah bekerja, I have worked in this company for 1 year. Saya sudah bekerja di perusahaan ini selama setahun dan saat ini masih. Terus bisa juga menyatakan kayak pengalaman ya. Menyatakan pengalaman bisa juga pakai present perfect, selain kita pakai past tense boleh ya. Misal menceritakan sudah tinggal di mana saja, mengunjungi mana saja, sudah bekerja di mana saja, boleh pakai present perfect, selain pakai past tense yang verb 2.
The woman has visited several countries. Wanita itu telah mengunjungi beberapa negara. Berarti masih ada yang ingin dikunjungi. Oh iya, wanita itu suka traveling ya. Dia itu sudah menjelajah ke berbagai negara setiap tahun. Nah, berarti kemungkinan dia masih akan kemana lagi seperti itu. The children have stayed in several cities. Sama halnya anak itu ternyata udah tinggal di beberapa kota yang pindah-pindah ya. Nah, berarti yang menunjukkan mungkin masih ada harapan untuk pindah ke kota lain. Atau menyatakan apa ya, kira-kira ini sesuatu yang memang sudah terjadi tetapi waktunya belum spesifik. Kalau tadi kan mungkin selama berapa lama spesifik ya, tahun, bulan, sejak sudah spesifik pasti gitu ya, berapa lama. Nah, bisa juga ketika waktunya itu masih belum spesifik. Misal kayak ini, they have been friends since childhood. Mereka sudah mengenal sejak kecil. Dan sejak kecil itu sejak apa? Apakah dari balita, apakah dari TK, apakah SD? Nah, itu kan belum spesifik. Kayak misal I have waited for you for a long time. Aku sudah lama menunggu sejak lama. Sejak lama itu kapan? Nah, itu juga bisa pakai present perfect. Terus apa lagi ya? Nah, menyatakan ini nih, penanda waktunya bisa diselipkan ini setelah have atau has. Misal kata ever itu pernah. Misal I have ever eaten noodle. Saya pernah makan mie. For example ya, menunjukkan pengalaman pernah nggak pernah. Never, I have never seen that movie. Aku nggak pernah melihat film itu deh. I have ever seen that movie. Aku pernah melihat film itu bisa. Atau bisa juga pakai kata already alias sudah. I have already finished my study. Aku baru saja atau aku sudah menyelesaikan kuliahku. I have finished my job. Misal, I have already finished my job. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Bisa itu ya. Sudah. Meskipun sebenarnya tanpa already have finished itu artinya ya sudah, cuma dia lebih apa ya, menunjukkan sesuatu yang lebih ya, tambahan penanda waktu tapi nggak mudah arti ya. Already finished sudah selesai biasanya gitu ya. Have already finished, nah biasanya seperti itu, udah selesai. Terus bisa juga pakai kata yet itu artinya belum. Yet itu dia harus diikuti not depannya biasanya ya. Saya kasih tambahan ya. Misal, she has not finished her homework yet. Dia belum mengerjakan PR. Kalau misal saya belum makan, maka I have not eaten yet. Saya belum makan. Jadi setelah has diikuti not, ketiga baru yet itu paling ujung, paling belakang. Entah setelah formula, setelah objek boleh, setelah keterangan baku boleh, dan sebagainya. Pokoknya jadi paling ujung. Have you finished your homework yet? Bisa belum selesai ya maksudnya. Atau memakai kata just lagi. I have just arrived home. Aku baru saja sampai rumah. Ya, ini lagi apa Ben? Iya nih baru saja sampai rumah terus tidur ya, baru buka pintu. Oh ya, itu ya trennya ya. Lagi apa? Maaf baru buka, habis makan langsung tidur gitu ya. Habis makan itu, gitu ya. Sopo ya? Kan gitu kan ya. Habis makan langsung tidur. Ya kan nggak mungkin, kita harus menjelaskan dia habis makan. Itu aku cuci piring dulu, gosok gigi dulu. Misal gini ya, dia cuci kaki dulu. Ya nggak mungkin gitu ya. Habis makan langsung. Takutnya keracunan loh ya. Tidur lama pingsan loh ya. Penggunaan ya, tapi bukan. Habis makan langsung for atau since ya, for selama ya. Misal she has lived here for 5 years. Dia sudah tinggal di sini selama 5 tahun, tapi saat ini masih tinggal. Since he has worked here since 2010. Oh, dia sudah bekerja di sini sejak 2010, berarti masih. Biasanya seringnya pakainya ini for dan since ya, karena
menunjukkan sesuatu yang masih dilakukan. Nah, terus sekarang kita di sini ya, fill in the blank by using have or has. Di sini sudah ada subjek dan verb tiga. Berarti di sini butuh have or has. Oke, 1 have, 2 have, 3 has, 4 5 has. Pakai e. Tunggal atau jamak? Have. Oke ya, kalau pakai e jamak. Kalau a tunggal ya. 6 has, 7 have. Berapa? 9 sama have. 10 children have. Children have. Oke. Oh iya, kita coba lagi ya. Oke, 1 have, 2 have. Students kata gantinya they, maka have. 3 have. We, I, you, they have. She, it has ya. Ini prinsipnya kayak present kemarin loh ya. I, you, they have. She, it has ya. 4 has. 5 6 has. Meskipun orangnya banyak, dia tetap membawa nama tunggal tim. Nah, maka has-nya tetap has ya. 7 8 9 have. 10 has. I have ya. I have. Oke, terakhir sebelum kita ke aktif dan pasif ya. 1 has. John. Nah, intinya John bersama teman. John intinya John ya. Itu kalau mungkin itu hanya untuk tambahannya. 2 sama Eto have. 3 have. Oke, 4 have. Oke, 5 has. 6 has. 7 has. Oke, 8 has. 9 have. 10 have. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, pola aktifnya gimana? Nah, pola aktifnya tadi have has verb 3 ya. Maka kalau subjeknya I, you, they, dia pakainya have. Kalau she, it pakainya has. Ya, untuk rumusnya subjek have has verb 3 ya. Subjek have has verb 3. Negatifnya subjek have has plus not verb 3. Tinggal tambah not ya. Interrogatifnya have or has plus subjek plus verb 3 ya. Oke, positifnya the man has written a letter for an hour. Laki-laki itu telah menulis surat selama sejam. Berarti saat ini masih tulis, belum selesai. Nah, terus negatifnya tinggal the man has not written a letter for an hour. Interrogatifnya has the man written a letter for an hour. Maka jawabannya akan ikuti. Kalau pertanyaan have has, jawabannya yang have has. Tergantung tenses. Jawaban yes no tergantung tenses. Ya, pertanyaan did, ya jawaban did. Kalau pertanyaan have had is am I, ya jawabannya sama. Kalau pertanyaan will, ya jawabannya will gitu ya. Jadi harus sama. Terus I have worked as a teacher since 2015. Saya sudah bekerja sebagai guru sejak 2015. Negatifnya I have not worked as a teacher since 2015. Saya sudah tidak bekerja sebagai guru sejak 2015 ya. Terus negatifnya ya tinggal have I worked as a teacher since 2015. Jadi have has verb 3 itu aktif ya. Have has langsung ke pasifnya sekalian ya. Nah, kalau untuk pola pasifnya itu berbeda. Setiap tenses dia rumusnya beda-beda ya. Nanti insya Allah di soal tak kasih rumusnya apa, tak kasih tensesnya apa sama rumusnya ya. Nah, have has sesuai subjek ini sudah wajib main ya. Dia harus paham. Terus penggantian posisi ya, pronoun. Ketika dia posisinya subjek, nanti ketika dia dipindah ke objek atau objek pindah ke subjek baru, maka dia berubah. I, you, they, she, it, nanti dia berubah ya. I jadi me,
you tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi him, it tetap it. Untuk pola pasifnya, maka ya polanya tinggal subjek have atau has diikuti been, B-E-E-N, bacanya been ya, bukan been ya. Verb 3, maka rumusnya have has been verb 3. Kalau tadi have has verb 3 langsung. Negatifnya subjek have or has plus not plus been verb 3. Terus interrogatifnya have or has plus subjek plus been verb 3. Misal, John has written some letters from an hour. John telah menulis beberapa surat selama sejam. Maka negatifnya beberapa surat telah ditulis John selama sejam. Maka some letters belong ke sini. Oh, karena di sini jamak. Kalau ada kata some atau kata yang tidak NS mesti jamak. Pakai have. Some letters have tinggal ngikutin have been, sama-sama verb 3 tinggal diturunkan, nggak perlu ubah verb ya. Perfect enaknya itu ya. Some letters have been written by him for an hour ya. Negatifnya some letters have not been written by him for an hour. Terus interrogatifnya have some letters been written by him for an hour. Terus aktifnya my friends have done English test since 2 hours ago. Teman-temanku telah menyelesaikan atau telah mengerjakan tes bahasa Inggris sejak 2 jam. Oh, berarti saat ini masih ngerjain belum selesai. Lah mungkin kan soalnya 100 ya. Sopo ya? Ya itu lah. Ya maaf. Maaf, nanti diulang ini 100 kali. Nanti maaf lagi. Nanti setelah tes setelah sampai mohon maaf. Ya, nanti English test bahasa Inggris telah dikerjakan mereka atau teman-teman selama dikerjakan. Maka tinggal English test. Oh, karena dia tunggal maka has. English test has been done by the fourth course. Since 2 hours ago, sorry ya. Negatifnya ya tinggal English test has not been done by them since 2 hours ago. Terus interrogatifnya have English test been done by them since 2 hours ago. Maka jawabannya ikutin yes titik-titik have or has, no titik-titik have or has not. Misal seperti itu. Jadi ikutin. Misalnya, I have loved you since several years ago. Aku sudah suka kamu sejak beberapa tahun lalu. Sekarang masih sayang. Dan saat ini saya kurang. Aku lebih sering sedih. Oh itu maksudnya. Berarti kan masih sayang, masih ada rasa. Aku udah mulai naksir sejak SMA. Berarti saat ini masih sayang. Negatifnya gimana? Tinggal tambah not. I have not loved you since several years ago. Terus interrogatifnya have I loved you since several years ago? Nah, yes or no ya. Terus kalau kita ingin membentuk pasifnya sekalian, maka ya subjek predikat love you di sini kan objek, maka tinggal in you have been loved by me several years ago. Kau sudah lama mencintai. Nah, kau sudah lama dicintai oleh ya. Kenapa? Oh, ada masalah. Itulah. Gagal move You have not been loved by me several years ago. Interrogatifnya tinggal have you been loved by me several years ago. Nah, tinggal sekali. Sama kayak misal, my friends have watched a movie for 2 hours. Teman-temanku telah nonton film selama 2 jam. Belum selesai, mungkin filmnya 3 jam. Terus negatifnya ya maka tinggal my friends have not watched a movie for 2 hours. Terus interrogatifnya have my friends watched a movie for 2 hours. Tinggal yes they have, no they have. Maka di sini objek pindah ke sini, a movie kan
Itu tunggal mesti pakainya has. A movie has been watched by me by them for 2 hours atau by my friends. Biasanya by-nya dilaman biasanya ya. Negatifnya a movie has not been watched by them for 2 hours. Terus interrogatifnya has a movie been watched ya by them for 2 hours. Kita coba soal kita ke kelas berikutnya. Nah, sekarang choose the best answer. Active, positive to active, passive. Positive also. B, dua. C, B ya. Many online, many. Kalau ada kata some, many, several itu mesti jamak. B, A, G, B, G, A, B, B, ya mesti tunggal. Several sama ini much itu sih banyak ya, maka ya nah C, sama 9 C ya A, B, new videos, bukan new loh, beda ya nih, terus ini new ya, new videos ya, maka jamaah. A, B, new cafe has been. A, ya. B, paket, package itu paket, bingkisan, hadiah juga bisa. Event or event? Bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia event, bahasa Indonesia ratusan. Ya, kalau bahasa Inggris event ya. Event ya. Kalau event bahasa Inggrisnya itu bahkan event. Jadi tidak menyenangkan gitu. Jadi event. Kalau bahasa Indonesia event ya. Event, kadang juga event, kadang event. Nah, kan itu dari bahasa Inggris ya sebenarnya. Artinya kan kegiatan, acara gitu sebenarnya ya. Terus terakhir sebelum kita ke pas B ya. Sekarang kita ke pas perfect ya. Nah, tadi kalau present perfect kan mengacu ke ini ya, mengacu ke kegiatan yang sudah kita mulai di waktu yang lampau, tapi saat ini masih kita lakukan, masih belum selesai, masih berlangsung ya. Sekarang kita ke pas perfect. Perfect kan sudah lampau nih, pas sudah lampau berarti kalau pas perfect kejadian, aktivitas, kegiatan yang telah kita mulai di waktu yang lampau. Nah, jadi ada kayak ini, ada aktivitas kejadian yang telah dilakukan atau telah selesai dilakukan tetapi di waktu yang lampau. Biasanya ditambahi dengan head verb 3. Ini untuk semua subjek ya, head, entah itu ing, ini pakai head. Jadi gini, kalau present tense dia lampaunya apa? Past tense. Lampaunya past tense, past perfect. Jadi misal gini ya, cara gambarnya misal kemarin aku pernah lampau kan? Kaitan sama sekarang ada enggak? Aku cerita, oh ini aku nemboni si A. Sekarang dia orang, kan ini. Kemarin aku pergi ke tempat si A. Ketika si A telah selesai makannya itulah yang past perfect. Jadi ada kejadian yang telah terjadi, telah selesai di waktu yang lampau. Jadi pas kejadian itu misalnya, oh ini loh bulan ini, ternyata wis ngomong. Aku lupa pilih si A semua karo yang nah, semua karo yang itu lah pas perfect. Jadi ya nggak ada kaitannya sama sekarang bercerita kayak aku lagi ubah oh iya aku ngerti si A. Ini ngerti si A, tapi harus lampau lah. Sekarang kita orang ini
gunanya itulah ya. Tapi memang pas perfect itu harusnya memang harus dengan tenses yang lain. Ketika dia berdiri sendiri artinya ya telah dua harusnya memang dengan past continuous atau past perfect, past tense. Misal kemarin aku melihat si A lagi makan. Nah berarti kan si A lagi makan itu kayak past continuous. Misal kita ngelakuin kayak gitu. Jadi intinya tuh kalau lampau ya ketemu lampau itu akan lebih makna dapat ya. Past tense sama past continuous cocok. Past perfect sama past continuous cocok. Nah itu juga sama. Past tense, past continuous cocok tapi sama-sama lampau ya. Bisa. Nah jadi kalau dia ibarat kata misal gini ya, jadi harus digabungkan dengan tenses yang lain. Dia telah selesai mengerjakan PR sebelum temannya tinggal kembali. Tak dulu si apa kok ini dia ini satu tugas misalnya. Oh kemarin sebelum aku datang aku sudah menyelesaikan tugas. Nah jadi seperti itu kalau cerita begini bisa gitu loh ya. Jadi nah menceritakan kejadian lampau kan orang kalau menceritakan orang kan berarti menceritakan sesuatu yang kalau nggak sekarang ya lampau. Aku berapa lagi ya ini aku tuh mantanku, ini mantanku semangatnya aku lah, misalnya gue semangatnya aku lah, itulah udah perfect ya, jadi double lampau. Sabar ya. Misalnya, jadi seperti itu ya. Atau misal gini juga, jadi misal kayak kita menceritakan, kayak misal gini, kalian cerita, atau misal pas interview. Nah, misal posisinya kalian juga kerja di tempat itu nih, ditanya pengalaman kerja apa, misal ya, atau katakanlah kalian ngobrol sama temanmu, kalian sudah di situ katakanlah terus ngobrol, sebelum kamu kesini, sebelum kamu kerja di sini kamu kerja di mana? Oh ya, sebelum aku kerja di A, aku pernah kerja di B, misal kayak gitu. Nah, jadi kayak menceritakan pengalaman. Nah, posisinya kan sebelum aku kerja di sini nih, berarti kan dia posisinya katakanlah kerja di situ, ya masih kerja di situ atau sudah kerja di situ, tapi menceritakan pengalaman kerja dia di tempat sebelumnya. Tidak ya. Nah, penanda waktunya biasanya kayak kata before atau after. Nah, misal she had finished her work before the meeting started yesterday. Dia telah menyelesaikan tugas sebelum rapat dimulai kemarin, misal seperti itu ya. Jadi biasanya setelah past tense ya, past tense kan verb 2 ya, itu diikuti keterangan lampau. Jadi sudah menunjukkan past tense-nya itu yang ini. Berarti kejadian yang telah selesai dilakukan memang sebelum waktu lampau. After pun sama ya. Setelah makan siang kemarin, misalnya aku sudah mengerjakan tugas. Atau sebelum waktu jam makan siang kemarin, aku itu sudah mengerjakan tugas. Nah, kayak gitu. Terus pakai kata when juga bisa. When I got home, she had already cooked dinner. Misal kalian cari tahu pas aku pulang kemarin atau pas aku pulang siang tadi, bahwa ternyata ibu sudah selesai masak. Misal gitu ya. Dia kayak menceritakan. Ambil juga sama. Already juga bisa, asalkan harus diikuti dengan garis yang misal kayak ini ya. Just juga bisa, ya bisa. Asalkan dia letaknya kayak ini. Tergantung penanda waktu itu tergantung letak kita ya. Pasnya berapa? Misal past perfect, lambornya past tense. Past perfect had verb 3, past tense itu verb 2. Misal I had eaten when you visited me yesterday. Aku udah selesai makan ketika kamu ke rumahku kemarin. Kok kita bolak-balik nggak apa-apa. Ketika kamu main ke rumahku, ketika kamu main ke rumahku kemarin, aku udah selesai makan. Jadi lampau di waktu yang itulah past perfect. Tak sekilas saja ya. Nah, ya kan sebenarnya kalau berdiri sendiri itu artinya ya kelas sudah, tapi memang harusnya itu dengan tenses yang lain, diikuti verb lain ya. Kalau misal membentuk positif negatif ya tinggal have
3, have not verb 3, interrogatifnya have subject verb 3, seperti itu aja. Sama untuk pasifnya sekilas saja ya. Nah, untuk pola pasifnya itu sebenarnya sama, tinggal tadi have, has, been verb 3 ini diganti have. Tapi harusnya ini masih kalimatnya panjang karena harus ada tenses yang lain sebenarnya ya. Cuma kalau dia berdiri sendiri nanti tampilannya seperti ini. Ya, jadi segala subjek pakai have. Kita nggak mikir have atau has ya, nggak, karena udah beda tenses. Jadi tinggal seperti ini. Baru ini keluarnya soalnya animasi ya. Misal tadi positifnya have verb 3, maka pasifnya have been verb 3, cuma ditambah been saja. Misal gini ya. Nah, ini sama kayak tadi. Nah, misalnya langsung kelihatan jawabannya. Kalau pertanyaanku have has, jawabannya have has. Kalau pertanyaanku have, jawabannya mesti have. Jadi langsung kelihatan dan di sini kan have. Kalau di sini has, nanti jawabannya berbeda lagi. Kalau keluar 5, ini kan setengah coba loh ya. Oh ya. Yang terakhir C. Oke ya. Sudah selesai kan? Alhamdulillah. Pokoknya kan kalau kita belajar kod sudah cepat sebenarnya. Yang penting hasilnya apa? Yang penting kok dikuasai 1, 2, 3, 4, hanya tahu subjek, tunggal, jamak, terus gampang, tenses gampang. Oke ya. Oke ya. Untuk absen agak sedikit berbeda ya. Saya kasih kertas bawa pulpen semua. Enggak. Ya, aku kuliah apa? Ya. Nanti, nah kalian absennya di sini. Saya nggak panggil ya. Itu suruh apa itu? Suruh tulis nama. Tulis nama nanti. Suruh surat cinta itu gimana ya? Dibagi orang satu ya. Tidak mau. Kira-kira cukup nggak? Iya, betul. Berarti apa? Ya, satu. Susui kakak. Udah pas. Tulis nama. Bohong dia nih sama bohong. Udah pas nih. Bohong nih sambil kalian baca-baca. Ya. Kakak yang di sini. Lebih dong. Di sini semua ngapain? Sudah dapat semua. Buat 3 menit aja ya. Lebihnya cepat ya. Nah di sini oke ya. Nanti tulis namanya nih ya. Nanti absen itu pakai itu. Nah di sini intinya bahwa ini ya. Ada garis ya. Garis boleh nanti diputar-putar vertikal, horizontal, diagonal. Kalian buat sendiri ya. Ada garis ya. Jadi gambar apapun bebas. Yang penting saya temukan garis. Gambar apapun, yang penting ada garisnya. Gambar apapun bebas, yang penting saya temukan garis. Boleh nanti garisnya vertikal, horizontal, diagonal bebas. Yang penting harus ada garis. Nama Danik. Ya boleh gambar apapun, yang penting garis saya temukan garis. Oke. Ya. Gambar apapun sesuai imajinasi kalian aja, yang penting ada garis. Garisnya pendek panjang boleh ya, boleh vertikal, horizontal, diagonal boleh. Yang penting saya temukan garis ya. Gambar apapun, kan ada banyak nih ya, kayak benda mati, benda hidup, ada tempat orang apapun ya.
Pancing ya. Ya itu. Gambar ikan. Ya, boleh gambar apapun. Iki ke apa? Tempat gambar, gambar ini tuh. Nah, tapi kita kan ayo. Apa namanya? Iya, Jess. Gimana buat ini? Wis kalah semua. Wis jalan diskon belum? Apapun ya, yang penting saya menemukan objek. Wis, kamu sih tadi hilang. Itu tuh bekas boleh ya. Kan penasaran ya. Pokoknya saya temukan dari situ. Boleh kok ditambah yang lain, yang penting ada garisnya. Bisa digambar kotak ini. Yang penting itu jadi sebuah objek. Oh iya ya, gitu. Ada namanya. Gitu. Yang penting ada objek ya. Ya, Miss. Oke. Ini orangnya kan. Kalau udah selesai, udah kita foto bersama dulu di depan sini ya. Dari situ nanti dikumpulin kalian langsung